Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Ceng Pandi. Pada kesempatan kali ini akan berbincang dengan keluarga besar Ansor dan Banser Kuningan. Malam ini tepat menjelang kemerdekaan RI ke-80, 17 Agustus 2025. Melalui forum ini saya akan banyak berbincang dengan dua narasumber kami, yaitu Pak Muhaimin atau Saimin sebagai Ketua Ansor dan Pak Dr. Wahyu Hidayah sebagai Kasat Korcap Banser Kabupaten Kuningan. Ada pesan yang harus kita tangkap dari momen kemerdekaan ini, yang saya kira dinamika kebangsaan kita terus berkembang, sehingga pemaknaan kita terhadap kemerdekaan ini harus terus dirawat. Apalagi tantangan zaman, tantangan bangsa hari ini memang cukup dinamis, sehingga perhatian kita harus terus dikembangkan. Sebelum ke Caimin, saya akan bertanya ke Pak Dr. Wahyu sebagai Komandan Banser Kabupaten Kuningan. Kira-kira apa nih Pak Dokter, pemaknaan Pak Dokter tentang kemerdekaan Indonesia ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah dari malam ini kita sama-sama sudah mengikuti Tabtu ya. Tabtu. Nah, Ansor Banser Kabupaten Kuningan selalu berpartisipasi dalam mengisi pembangunan. Nah, pertanyaan tadi Ceng Pandi ya. Ceng Pandi. Oh, Ceng Pandi ya. Nah, akhirnya bertemu kembali, udah lama nggak ketemu. Nah, terkait dengan memaknai kemerdekaan ya. Kami dari Ansor Banser memaknai kemerdekaan itu bukan hanya merayakan lepasnya penjajahan, lepasnya belenggu penjajahan. Tetapi tadi sebagaimana tadi Kang Ali menyampaikan, kita harus bisa merefleksikan nilai-nilai perjuangan ya kepada konteks kehidupan kekinian. Ya, saat ini kita juga masih tadi di sisi kemerdekaan apa dulu? Banyak sekarang posisi-posisi yang harus kita maknai, kita harus tadi mengisi, merefleksikan kehidupan kekinian dengan nilai-nilai perjuangan. Ada beberapa makna yang dapat kami rasakan khususnya, dan ini selalu dikeluarkan oleh di jajaran Ansor Banser. Pertama, Ansor Banser lahir dari NU, dan NU itu lahir sebelum Indonesia merdeka. 1926 sebelum Indonesia merdeka, sebelum juga ada Sumpah Pemuda 1928 kan, posisinya ya. Sudah dan organisasi Ansor ANO dulunya ya, Ansor Nahdlatul Ulama ya, itu lahir juga sebelum adanya Sumpah Pemuda, dan satu-satunya organisasi yang tidak di dalam bingkai kesukuan. Mungkin kita mengenal dulu ada Yong Jawa, Yong Sumatera, Yong Salebes, ya, Yong apa, Sulawesi, pokoknya Yong semua, dan semua belakangnya adalah organisasi kepemudaan waktu itu adalah di bingkai kedaerahan. Tetapi Ansor menunjukkan Nahdlatul Ulama, kemudian di kemudaannya Ansor muncul, itu di bingkainya bukan oleh bukan oleh kesukuan, maksudnya mohon maaf, kesukuan. Sudah sangat modern. Sudah sangat modern sejak dulu ya. Sudah di bingkainya keberagaman ya. Nah, itu pertama. Kemudian pada saat Indonesia sudah merdeka, pada saat Belanda mau kembali lagi, ingin menduduki dengan membonceng sekutu, kemudian di sana sini di wilayah Indonesia ada perlawanan, akhirnya muncul ada resolusi jihad. Siapa tokoh yang menyuarakan pertama atau menginisiasi? Dari Nahdlatul Ulama. Jadi
kami sangat memaknai sebagai Ansor, sebagai Banser, kami memaknai bahwa kemerdekaan itu adalah amanah perjuangan ulama dan santri. Itu kami maknai. Yang pertama itu. Kemudian kemerdekaan adalah upaya untuk mengisi ruang pengabdian. Banyak ruang-ruang yang masih kosong dan kita masih bisa berpartisipasi atau melakukan pengabdian di sana. Ya, contoh misalkan, bukan gara-gara mengikuti tren pemerintah, bukan, Pak. Tetapi upaya mengisi ruang itu kami juga lakukan. Contohnya, Pak Presiden concern terhadap ketahanan pangan. Kemerdekaan sejati jika negara mampu untuk menyediakan atau memproduksi pangan sendiri. Konsep kemandirian pangan. Dan kami di Ansor Banser kami sudah memproklamirkan atau mendeklarasikan Ansor Banser Patriot Ketahanan Pangan, dan kami sudah lakukan sampai di Kuningan. Karena Ansor Banser itu sangat di posisi mata pencarian banyak. Ada Ansor petani, ada yang jadi guru, ada yang jadi ustadz, ada yang saya misalkan di birokrat. Nah, tetapi kebanyakan Ansor Banser posisinya di petani, sehingga bagian kami juga menjadi bagian untuk mengisi kemerdekaan saat ini dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan. Jadi kami mengisi ruang-ruang itu. Kemudian kemerdekaan adalah tanggung jawab sosial. Banser berarti siap menjaga NKRI. Tidak ada perintah untuk pembangkangan terhadap NKRI. Jadi Banser, Ansor itu selalu pada saat dipelajar, pada saat dibaiat, apa yang harus dilakukan dan menanamkan kepada diri kita terkait dengan apa? Hubul waton minal iman. Ini yang harus kita tetap gelorakan. Karena apa? Banyak kekuatan-kekuatan yang ingin memporak-pondakan persatuan. Coba. Negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada berapa pulau, ada berapa suku, tapi masih masih bisa menjadi negara kesatuan, padahal negara-negara yang lain itu sudah porak-poranda, padahal sukunya hanya satu, agamanya mungkin hanya satu. Tetapi Indonesia dengan keberagaman itu kita masih bisa mempertahankan. Semangatnya apa? Semangatnya dari kesatuan, persatuan, dan perjuangan seluruh masyarakat dalam mewujudkan NKRI harga mati itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kemerdekaan adalah kesempatan untuk melanjutkan perjuangan. Kemerdekaan itu bukan titik akhir, tetapi malah menjadi titik awal untuk kita merdeka semerdeka-merdekanya. Ya, sebenar-benarnya merdeka. Banyak mungkin di wilayah atau daerah masih merasakan bahwa belum bisa mendapatkan pelayanan dan lain-lain. Nah, inilah upaya atau wadah kami dari Ansor Banser bisa mengisi kemerdekaan menjadi titik awal untuk pengabdian menuju kemerdekaan sesungguhnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Pak Ketua nantilah yang menanggapi ya, masih ke Pak Kasat. Menjelang kemerdekaan ini kan kalau dulu kan perjuangannya jelas ya, melawan penjajahan gitu. Nah, hari ini generasi Z terutama dan bahkan generasi Alpha berikutnya kan sudah sangat jauh ya jarak dengan perjuangan yang sangat menyita tenaga, darah, bahkan nyawa kan. Kira-kira selain tadi yang disampaikan tentang bagaimana mengisi ruang-ruang itu, spirit apa lagi yang penting hari ini dimiliki oleh generasi muda untuk memaknai kemerdekaan para pejuang terdahulu? Ya, jadi di Banser itu organisasi yang sudah terstruktur. Tidak bisa di Ansor Banser, tidak bisa ujuk-ujuk ada pemuda yang misalkan ingin masuk atau Banser itu langsung masuk tanpa ada melalui
pendidikan atau jenjang. Nah, di Ansor ada jenjang untuk masuk Ansor, ada PKD, pendidikan kepemimpinan dasar. Ya, ada. Pelatihan kepemimpinan dasar. Saya soalnya kan diklatnya di Banjar, jadi PKD apanya itu? Pelatihan kepemimpinan dasar. Kemudian lanjut ada PKL, pelatihan kepemimpinan lanjutan. Lanjut lagi ada PKN. Nah, untuk sertifikasi agar misalkan sahabat Ansor untuk bisa mengisi PKD, PKL atau PKL, PKN itu ada latihan instruktur 1, 2, 3. Begitu juga di kami di Banser. Untuk menjadi anggota Banser itu harus melewati saringan pertama adalah mengikuti di kelas A. Tidak hanya saya mau jadi anggota Banser, kemudian hanya cuma mendaftar, kemudian kami berikan KTA misalnya. Enggak. Untuk memakai atribut Banser, nah itu ada persyaratannya, harus mengikuti minimal pendidikan di kelas A tadi, pendidikan latihan dasar. Kemudian ada penjenjangan berikutnya adalah diklat susbalan, ya, kursus Banser lanjutan. Kemudian ada Susbampim. Dan untuk Susbampim itu harus S1. Sudah diklatnya sudah tertata persyaratannya, administrasinya gitu. Nah, sampai tadi Susbampim. Kemudian ada pendidikan-pendidikan. Di Banser ada satuan, ada juga biro, misalkan. Ada satuan, ada provos, ada protokoler, bagana, balakar, balantas, baritim, basada. Dan itu juga melalui Diklatsus. Ya. Semua melalui Diklatsus. Dan kami mengisi juga ruang-ruang tadi. Kami organisasi yang sudah terstruktur dan sudah jelas aturannya. Jadi kami juga dalam rangka bantuan terhadap tadi menjadi mitra pemerintah, kami juga ada satuan-satuan. Ada protokoler, ada bagana, Banser, tanggap bencana. Bukan hanya cuma tagana, kami juga ada bagana, Banser, tanggap bencana. Ada juga balakar, ya, terkait dengan penanggulangan kebakaran. Ada juga balantas, membantu untuk pengamanan lalu lintas. Ada juga baritim, walaupun Kuningan tidak punya laut, tapi ada Dharma. Kami juga punya Banser baritimnya. Kemudian ada Basada, Banser Husada ya. Nah, kemudian di biro-biro kami ada Infocom, ada Litbang, dan terstruktur semua. Ada diklatnya khusus. Nah, kami di Banser di samping mengawal, menjaga kegiatan-kegiatan organisasi di Ansor maupun di NU, itu hanya jadi bagian kecil, tetapi bagian besarnya adalah merawat keberagaman dan persatuan Indonesia. Jadi bukan hanya cuma kita hanya bagian kecil. Kalau saya anggap bagian kecil dari Ansor atau NU, tetapi rumah besar kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya di yel-yel yang sering kami sampaikan, NKRI itu harga mati. Tidak boleh ada tawaran lagi terkait dengan NKRI, Pancasila. Kami tetap Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila jaya. Selama negara Republik Indonesia kita masih berasaskan Pancasila. Kemudian Nusantara adalah milik kita. Ini yang harus kita gelorakan sebagaimana pasal 33, bumi, kekayaan, laut dan apa itu merupakan milik negara untuk kesejahteraan sebesar-besar masyarakat. Kemudian juga tetap untuk akidah kita jelas. Kalau di Ansor Banser akidahnya adalah untuk mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah Hanafiyah. Berarti ruang-ruang tadi yang terpetakan dalam bentuk wadah-wadah atau struktur ya, dari atas sampai ke bawah dengan varian bidang-bidang yang berbeda, itu berarti bagian dari pemaknaan ya, atau melanjutkan perjuangan para pendahulu di bidangnya yang masing-masing. Gimana caranya berarti Banser atau Ansor di Indonesia itu bisa menghidupkan atau menjaga ruh-ruh perjuangan para ulama di bidangnya yang memang sudah terpetakan gitu. Kalau menurut Pak Kasat nih, tantangan terbesar
bangsa hari ini, selain tadi ada ketahanan pangan dan lain sebagainya. Ansor ini kan atau Banser terkenal dengan merawat toleransi atau merawat anti radikalisme dan itu. Selain itu kira-kira ada tantangan apa yang hari ini atau ke depan menjadi keharusan semua orang waspada? Ya, kalau terkait dengan tantangan, kita juga berdasarkan juga isu tantangan yang memang negara atau daerah hadapi terkait dengan pengentasan taruh kebodohan misalkan di Ansor, di Banser juga ya, kita memiliki tantangan adalah bagaimana anggota Ansor Banser itu juga melek pendidikan formal. Nah, itu juga bagian dari upaya yang kita ingin lakukan. Negara atau daerah masih menemukan tadi terkait dengan permasalahan ya, terkait dengan misalkan pendidikan masyarakat Kabupaten Kuningan masih rendah. RLS kita masih 8, sekian kok, belum 9. Berarti rata-rata di SMP kelas 2 contohnya. Nah, kami juga melakukan tadi bukan hanya cuma pendidikan melalui penjanjangan di Banser, tapi kita juga dorong sahabat-sahabat Banser, Ansor. Kalau Ansor sudah inilah di Banser khususnya, itu yang misalkan masih SD atau SMP, kita dorong untuk mengikuti kejar paket. Nah, paket B, paket C, kita dorong untuk itu. Alhamdulillah. Kemudian terkait dengan permasalahan kemiskinan, Ansor Banser harus juga berdaya secara ekonomi. Ya. Ya alhamdulillah untungnya di Ansor Banser tidak terlalu kami tidak seperti organisasi misalkan lain memikirkan penghidupan untuk anggotanya. Alhamdulillah anggota-anggota sudah mandiri dan berorganisasi itu adalah mencari keberkahan, bukan mencari keberkahan hidup di dunia malah, tetapi mencari keberkahannya di akhirat, karena kehidupannya sudah masing-masing. Berkhidmat di sana, bukan malah masuk ke Ansor Banser untuk mendapatkan tadi misalkan masuk ke Banser untuk misalkan mendapat pekerjaan, nggak ada. Karena kalau kami tekankan kepada sahabat-sahabat di Banser, Ansor, masuk ke Ansor Banser itu dapat gajinya itu 1.100.000 dari Gusti Allah, tapi 1.100.000 itu singkatan. Sanya sabar, jujur, tawakal, ratusnya taraku kulutus. Jadi harus ikhlas masuk berkhidmat itu. Jadi kalau sudah berkhidmat masuk ke Ansor, masuk ke Banser ya untuk berkhidmat, untuk menjadikan dirinya menjadi diri yang bermanfaat. Nah, terkait dari permasalahan kita juga sama menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Baik tadi. Nah, terkait dengan permasalahan terkait dengan tadi kekuatan-kekuatan yang memecah belah, kami secara tegas ada di barisan terdepan. Ansor Banser barisan terdepan melawan andek-andek atau apapun yang ingin memecahkan bangsa ini dari segi akidah, dari segi tadi sosial, dari sisi lainnya. Itu yang kami coba lakukan dan maknai untuk itu. Potensi umat dengan mudah dipecah belah itu kan memang kembali ke SDM ya. Dengan SDM yang punten misalkan rendah, pendidikan rendah itu kan menjadi lahan yang sangat mudah untuk diprovokasi gitu ya, sehingga Ansor atau Banser kan bagaimana berupaya selain sisi-sisi ideologis mungkin juga pendidikan didorong untuk terus berkembang lebih baik lah gitu ya. Mungkin satu lagi Pak Kasat, pesan untuk generasi muda atau untuk generasi yang lebih khusus lagi yang sangat terserabut dengan akar sejarah dan lain sebagainya, generasi milenial atau bahkan alpha ya, generasi Z, kira-kira pesannya apa nih momen kemerdekaan ini? Ya, pesan ya untuk seluruh masyarakat, apalagi yang
generasi apa Z ya, Z. Alpha, nanti selepasnya yang berbeda, yang sangat-sangat berbeda karakteristik ya. Satu, kalau saya sampaikan tadilah target, tuntutlah ilmu setinggi langit, pandai-pandailah memilah informasi ya, karena dari informasi itu pemecah. Sekarang pemicu pemecah belah itu di informasi, berita hoax ya, berita burung, apalagi nanti dengan kemajuan AI, orang bisa bisa dibuat setting, orang itu padahal tidak menyampaikan apa-apa, dia bisa dibuat dia menyampaikan. Sekarang sudah ya, video bisa dibuat dengan AI, padahal dia tidak menyampaikan apa-apa, cukup dibuat misalnya captionnya apa, dia bisa menyampaikan persis sekali, sehingga harus disaring ke depan. Anda bukan hanya musuh Anda tidak terlihat. Nah, kalau nanti ke depan, generasi ke depan tuh musuhnya tidak terlihat. Musuhnya adalah AI dalam arti dampak negatifnya. Kalau dulu mungkin pejuang musuhnya terlihat. Ya. Kalau nanti ke depan musuhnya sangat-sangat tidak terlihat. Bagaimana Anda akan memilih terkait dengan kebenaran itu harus dari sumbernya. Ya. Ke depan isu hoax dan yang tidak benar mungkin akan menjadi pembenaran. Nah, sehingga bentengi Anda dengan pendidikan, bentengi Anda dengan iman, ya. Kemudian juga Anda jangan mudah terprovokasi, ya. Tetaplah dalam naungan NKRI utamanya, sehingga kita semua tetap menjadi bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan sampai akhir hayat Indonesia tetap terdiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kasat. Walaupun singkat, tapi saya kira sangat dalam maknanya. Bagaimana kita bisa merefleksi, memaknai kemerdekaan dengan tidak lepas pada sejarah para pendahulu, bagaimana memperjuangkan bangsa ini dengan tumpah darah. Hari ini Pak Kasat sudah memberi pesan yang sangat komprehensif, terutama untuk generasi Z, supaya kedamaian atau kemerdekaan yang hakiki hidup di Indonesia ini bisa terwujud dan dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Saya kira cukup sekian Pak Kasat. Terima kasih waktunya untuk berdiskusi ringan tentang refleksi kemerdekaan. Sekali lagi mudah-mudahan memberi inspirasi untuk pemirsa Cikal Media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.